Halo teman-teman, ketemu lagi kita hari ini di channel Kreativitas Tanpa Batas. Semoga kalian sehat-sehat selalu teman-teman. Oh iya teman-teman, episode yang sebelumnya ya kita sudah menampilkan beberapa tahapan untuk pembuatan replika lebah ya teman ya. Ini adalah episode yang kemungkinan ke-8 ya. Kita sudah kemarin di episode ke-7 kita sudah membentuk sebuah rangkaian mulai dari rangka sampai pemasangan ban dan bagian kepala ya, bisa kita lihat sampai bagian kepala sudah sampai dengan tahap seperti ini ya teman-teman ya. Yang belum terlihat terbungkus ban adalah bagian kaki ya teman-teman ya. Bagian kaki yang masih kita lihat ini ada besi ya, besi penguat ya teman-teman ya, besi penguat untuk menopang berdirinya replika lebah ini. Namun nanti akan kita kuatkan lagi dengan pemasangan ban ya teman-teman ya. Dengan dipasangnya ban di rangka ini, posisi penopang ini akan lebih kuat ya teman-teman, karena juga akan dibantu dengan kekuatan ban ya, yang nanti kita akan praktekkan bagaimana membuat kaki ini setelah kita pasang dengan ban ya teman-teman ya. Kita akan membuat penutup dari rangka kaki ini teman-teman dengan ban yang kita sesuaikan dengan bentuk replika ini, agar bentuk replika ini nanti akan lebih pantas ya temannya, lebih menarik ya dan sempurna ya teman-teman ya. Oke, kita coba memulai untuk memasang di satu bagian kaki belakang ya teman-teman ya. Bagian rangka kaki belakang ini akan kita balut dengan ban ya teman-teman. Dan sebelumnya kita bentuk lengkungan di bagian bawahnya teman-teman ya, untuk nanti mengikuti bagaimana lengkungan dari kaki belakang teman-teman. Seperti ini ada tapaknya ya, tapak kaki dari ujung kaki lebah ini teman-teman. Untuk itu kita akan menggunakan ban ini teman-teman ya. Ada beberapa tahapan awal kita menggunakan ban ini untuk posisi di posisi ujung sekali teman-teman. Di posisi ujung ini kita menggunakan ban yang tekstur seperti ini. Namun sebelumnya kita akan membuat potongan ya teman-teman ya, membuat potongan ukuran dan beberapa tahapan bagaimana nanti dia bisa membentuk untuk porsi kaki ini teman-teman ya. Jadi kita ukur dulu kepanjangannya yang kita butuhkan. Jadi kita ukur dulu panjangnya untuk menutupi bagian bawahnya teman-teman ya. Jadi kita akan ukur sepanjang ini, jadi dilebihkan ya teman ya, dilebihkan dari tekungan ini, dilebihkan sedikit beberapa senti. Dan di depan ini juga kita akan lebihkan sedikit beberapa senti. Kemungkinan di sini ada 5 senti yang harus kita lebihkan. Kita akan membuat potongan di sekitar sini. Oke teman-teman ya, kita lihat ya. Kita buat potongan dulu di sini. Jadi kita membuat ukuran lebih dari rangka besi kaki yang bagian bawah ya. Bisa kita lihat kembali teman-teman ya. Kita butuh ukuran seperti ini ya, lebih panjang sedikit. Karena memang lebih baik kita kepanjangan daripada kependekan. Nanti apabila memang dia terlalu panjang bisa kita potong, namun apabila dia terlalu pendek kita harus memotong kembali. Nah, ini sudah kita ukurkan seperti ini. Nah, ini kita buat sekalian dua teman-teman ya, kita buat sekalian dua aja untuk nanti pemasangan di sebelah sininya teman-teman. Jadi kita nggak memotong dua kali, jadi memang setiap sisi sebelah kiri untuk kita bikin juga untuk persiapan sisi sebelah kanan teman-teman. Kita potong, kita mal gini, akhirnya kita dapat potongan yang sama.
teman-teman ya. Kita dapat dua potongan yang sama ya, kita dapat potongan yang sama, yang satu untuk sebelah kiri, yang satu untuk sebelah kanan, posisi yang di bawahnya teman-teman. Nah, kita coba bagaimana cara kita untuk melakukan pemasangan di kaki bagian bawah ini teman-teman. Dan terlebih dahulu ya teman-teman ya, terlebih dahulu kita akan memotong bagian ini teman-teman ya. Kita tidak semuanya kita pakai. Untuk yang khusus bagian bawah ini teman-teman ya, kita menggunakan bagian sisi ini dari ban ini ya teman-teman. Dari ban ini kita batasi di sini garis. Kita batasi garis sebelah sini teman-teman ya. Batasi garis sebelah sini, juga di sebelahnya lagi kita batasi garis sebelah sini. Ini teman ya. Karena yang kita akan gunakan adalah karet yang sebelah sini saja teman-teman. Yang sebelah kiri kanan ini kita oke teman-teman. Kita tadi sudah membatasi ya. Untuk kiri kanan di sini memang ada bagian yang keras. Bukan berarti kita tidak kita tidak menggunakan ini, karena memang kita lebih membutuhkan lapisan yang di bagian tengah ini untuk mendapatkan ukuran yang lebih kecil ya teman-teman ya. Kita memperkecil ukuran ban ini teman-teman. Kita akan memotong ini ya teman-teman ya, yang sudah kita garis tadi. Kita harus memiliki teknik pemotongan sendiri teman. Posisinya juga kita harus perhatikan teman ya. Kalau yang nggak biasa akan kesulitan memotong ini, tapi kalau kita sudah biasa, kita memposisikan begini, kaki kita juga kita harus siap untuk menahan ya teman-teman, kaki ya, untuk menahan agar dia tidak bergerak. Dan kemudian kita belah awal, kemudian tangan kita yang ini pun juga kita harus arahkan ke atas ini teman ya, untuk membantu merekahkan seperti ini ya teman-teman, untuk membantukan merekahkan. Nah, begini agar karet ini lebih cepat terpotong ya, dengan tekanan merekah keluar seperti ini teman-teman ya. Karena kalau tidak kita melakukan rekanan, dia akan menjepit gini teman ya, dia akan terjepit. Makanya kita bantu merekahkan agar belahan atau potongan cutter ini terbantu ya teman-teman ya. Kemudian sebelahnya, nah kita mengawali dengan goresan awal teman-teman ya. Dan posisi tangan ini juga kita harus siap memegang bagian ini untuk membantu teman ya, untuk membantu awal begini. Setelah sini sudah agak terekah, kita posisikan tangan yang ini kita untuk di sini teman ya, di sebelah sini untuk membantu merekahkan ke arah luar teman. Bisa teman-teman lihat ya, ini sejenis tutorial juga teman ya, dalam prakteknya bagaimana kita memotong ban itu dengan mudah teman-teman. Nah, bisa lihat teman-teman, kita sudah mendapat bagian seperti ini ya teman-teman ya. Kita sudah mendapat bagian seperti ini. Nah, kemudian kita membuat ini teman-teman, membuat bentuk ya. Kita membuat bentuk segitiga begini teman-teman ya, segitiga kayak begini ya. Nah, yang kita akan potong. Nah, kemudian yang di sebelah sini juga kita akan potong nanti teman-teman. Di sini kita berikan sedikit garis gini. Nah, seperti mata tombak ya teman-teman ya, yang kita tandai kapur ini nanti akan kita potong teman-teman seperti ini. Coba kita teman-teman ya, dan nanti kita aplikasikan bagaimana sebenarnya tujuan dari pemotongan dan pembentukan seperti ini. Harus hati-hati ya teman-teman ya, memotong-motong untuk yang seperti ini harus hati-hati. Ini juga ada garis kapur yang kita tandai, tapi hanya sebatas itu. Kita beri garis ya gini teman ya, nggak harus putus, nggak harus sampai ke tengah, cukup bagian pinggir sini aja teman ya. Sudah seperti ini teman-teman ya. Jadi kita sudah potong ini. Bagaimana kita mengaplikasikannya nanti ke rangka ya teman-teman, bisa kita lihat teman-teman ya. Nah, maksud dan tujuan potongan ini ya teman-teman ya, di sini kita akan menempatkannya di
lengkungan ini teman-temannya, lengkungan ini begini. Nah, ya teman-temannya, agar ini bisa posisinya bisa lebih melengkung ke luar gitu teman-temannya. Nah, karena mungkin ini kita akan menjadikannya sebagai tapak ya teman-temannya. Ini sebagai tapak ini nanti teman-teman. Nah, coba kita skrup dulu ya teman, kita menggunakan skrup untuk merekatkan bagian utama ini dulu teman-teman ya. Bagian utama pas di persimpangan atau di tekungan tengah sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Coba teman-teman. Ini ya enggak apa-apa teman-teman. Kita coba dari sini lakukan boran. Kemudian kita masukkan ke sebelah sini. Usahakan dia benar-benar menjepit di ini teman-teman, di rangka ya, di besi. Nah, begini teman-teman ya. Nah, gini. Nah, kemudian kita tambah lagi yang di sebelah sini teman-teman. Kita skrup lagi yang di sebelah atasnya agar dia mendapat kekuatan lagi. Ini teman-temannya, kita usahakan dia benar-benar lebih dekat dengan besi teman-teman ya, dengan rangka besinya. Oke teman-teman, ya sudah kuat. Kita tambah lagi ya teman-teman ya untuk atasnya agar dia tidak bergerak ke atas ya, bergerak ke atas. Ini teman-teman ya, kita upayakan dia berada di dalam, jangan sampai ya teman-teman ya. Bisa kita lihat posisi sementara seperti ini. Jadi karet ini yang tadi kita potong, kita memang ada lebihkan sampai segini teman-teman ya. Nah, nanti ini kita akan potong lagi teman-teman ya. Nah, kita potong sesuai dengan nanti batas yang kita tentukan untuk menyambung bagian dari sebelah sininya teman-teman ya, untuk menyambung bagian ruas yang sebelah sini. Dan untuk yang ini teman-teman ya, ini baru kita bisa lanjutkan untuk penguncian yang ini teman-teman ya, penguncian yang paling ujung ini, karena sebelumnya memang kita sudah skrup ini pas di tikungan besi ini. Nah, kemudian baru kita akan melakukan penyekrupan di posisi ini teman-teman ya, di posisi ini. Nah, agar dia nanti terlihat dari samping itu bagian bawah ini sepertinya lebih melengkung ya teman-teman ya, mengikuti ini, karena ini adalah posisi tapak kaki teman-teman. Nah, di sini kita coba mengunci lagi, dengan skrup. Kunci lagi dengan skrup. Oke teman-teman, nah kita tambah lagi satu skrup untuk membuat dia lebih kuat ya teman-teman. Satu lagi skrup di bagian sini. Oke teman-teman ya, nah, kita mendapatkan bentuk seperti ini teman-teman ya. Karena tadi ada besi lengkungan, akhirnya bagian ini kita dapatkan dia dalam posisi yang seperti ini teman-teman ya. Nah, begini teman-teman ya. Nah, untuk kelebihan mata skrup tadi bisa kita potong ya teman-teman ya. Nah, ada kelebihan mata skrup ya teman-teman, di sini pasti ada kelebihan, kita potong jangan terlalu pendek. Nah, kita ada kelebihan juga 1 mili ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat sekarang ya posisi untuk ini, bisa lihat dari sebelah atas ini posisi seperti ini ya. Kelebihannya ada di sebelah sini nanti yang akan kita potong, dan kita sesuaikan lagi potongannya nanti, jangan terlalu pendek di sini, kita harus potong nanti agak lebih sini ya teman-teman ya. Oke, di sini kita coba melakukan pemotongan di sini teman-teman ya, di sini. Oke, ini teman-teman ya.
sudah mendapatkan potongan, bisa kita lihat jangan terlalu pas dengan besinya, kita lebihkan sedikit di atas ini. Nanti di area sini kita akan melakukan penyambungan ruas yang dari bawah satu, ini yang kedua. Berikutnya kita akan melakukan pembuatan ruas kaki yang di sini ya teman, di bagian ini. Jadi mulai kedua dari bawah ini kita menggunakan ban sepeda motor yang ukurannya lebih besar ya teman-teman ya. Yang ukurannya yang lebih lebar ya. Lebih lebar, karena kalau kita juga bisa lihat ini ada ban sepeda motor, sama-sama ban sepeda motor, namun ada ban sepeda motor yang lebih besar ya teman-teman ya. Nah, kita cari yang lebih besar ini, kita untuk membuat ruas kedua agar kelihatannya lebih pantas ya teman-teman ya. Namun sebelumnya kita ukur dulu, sebatas mana yang kita butuhkan. Karena panjangnya dari ruas ini ke sini, nah, kita akan masang ruas ini di sini, kita lebihkan sedikit di bagian sini, juga di bagian sini kita lebihkan sedikit. Nah, kira-kira segini teman-teman ya. Kira-kira batasnya segini, kita lebihkan di dua sisi ini kita lebihkan, sisi ini juga kita lebihkan. Kita dapatkan potongan batas di sini teman-teman ya. Coba kita potong batas yang tadi. Nah, setelah kita lebihkan teman-teman, kita potong sini teman-teman ya. Potong. Nah, ini juga kita harus bantu ya temannya, kita pakai kaki aja enggak apa-apa, kita tekan satu sisinya, kita tekan agar kita bisa memotong lebih leluasa. Oke teman-teman, kita sudah dapat ini, kita coba ukur di sini ya teman-teman. Nah, inilah yang ukuran kita harapkan, nanti kita akan bentuk lagi. Namun sebelumnya kita potong lagi satu ya teman, untuk sisi sebelah kirinya nanti teman-teman ya, kita potong lagi. Akhirnya kita udah bisa mendapat dua potongan untuk sisi sebelahnya teman-teman ya, agar kita tidak mengukur lagi, karena ukuran besi sebelah kiri dan kanan itu dipastikan sama teman ya, dipastikan sudah sama. Kita potong satu lagi, ini untuk persiapan sisi sebelah kirinya teman-teman. Jadi kita udah dapat dua, berarti dua potongan yang sama. Dan nanti persiapan untuk sisi sebelah kanan, yang ini untuk sisi sebelah kanan ya, ini sebelah kiri. Oke teman, kita ini, ini udah kita kita dapatkan tadi. Namun terus trik yang kedua, kita bagaimana untuk mulai memasang. Sebelumnya kita harus melakukan pemotongan lagi teman-teman, agar bentuk ini bisa terlihat pantas ya teman-teman ya. Untuk jalur ini teman ya, untuk seperti ada, kita lihat di sini ada seperti jalur-jalur arsiran ya, ini ya, jalur-jalur arsiran posisinya, atau kita lebih pantas begini. Kalau begini cenderung dia ke atas teman-teman ya, cenderung ke atas. Kalau kita balik seperti ini cenderung ke bawah ya teman-teman ya, cenderung ke bawah. Namun kita akan lebih pantas, kita cari cenderung yang ini ke atas teman-teman ya, kita cari yang cenderung ke atas. Jadi posisi yang di belakang ini akan kita potong dalam bentuk hampir setengah lingkaran teman ya. Dan yang tadi sini kita bentuk hampir setengah lingkaran, tidak setengah lingkaran, jadi hampir seperti kita bentukkan gini ya teman-teman. Kita potong seperti ini dulu. Ini begini, nanti kita akan dapatkan gambaran seperti ini. Dan di sini sebelah sini kita akan tiruskan sedikit teman-teman. Kita tiruskan dengan potongan seperti ini teman-teman ya. Kita tiruskan seperti ini teman-teman ya. Ya begini teman-teman. Kita tiruskan seperti ini, kita cari jarak yang sama ke sini, kita tiruskan lagi teman-teman. Kita upayakan dapat potongan yang sama ya teman-teman ya, simetris teman-teman ya, kita dapatkan potongan sama. Oke,
kita sudah mendapatkan garis seperti ini teman-teman ya. Kita sudah mendapatkan garis seperti ini dan akan kita lakukan pemotongan teman-teman. Kita lakukan pemotongan. Ya, kita harus melakukan pemotongan dan harus berhati-hati teman-teman ya, karena kita menggunakan peralatan yang juga tajam. Juga tenaga harus kita atur, kita ukur dan sampai kebablasan ya teman-teman ya. Nah begini teman ya, yang sebelah sisi sebelah ini sudah kita potong membentuk hampir setengah lingkaran. Kemudian ada lagi ini yang harus kita potong teman-teman. Harus hati-hati teman ya, kita potong harus hati-hati. Memang kita masih menggunakan kaki untuk menahan, namun kita harus hati-hati. Nah, kita sudah dapatkan seperti ini teman-teman ya, yang tadi kita sudah gambarkan, dan bagaimana nanti pengaplikasiannya di rangka tersebut coba kita praktekkan teman-teman. Kita mulai memasang. Nah jadi nanti seperti ini teman-teman ya, kita mulai masang seperti ini. Nah jadi nanti akan jadi seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan penyekrupan, penguncian ini untuk mendapatkan pasangan atau sambungan yang lebih kuat. Nah, terlebih dahulu kita sekrup di sebelah sini teman-teman ya, sebelah sini tengah. Kita lebih utamakan sekrup di sebelah tengah ya teman-teman. Sudah tembus, namun kita jangan terlalu memaksa putarannya. Nah kemudian antara ini dengan ini teman ya, nah, kita sekrup agar dia menyambung dengan kuat teman-teman ya. Nah kita lihat posisinya ini, berarti kita nyambung nanti di sini teman-teman. Nah di sini kita melakukan penyambungan ya antara ruas 1 dengan ruas 2 nya. Oke teman-teman ya, bisa kita lihat ini sudah tersambung kuat ya. Jadi ini sangat kuat ya, sangat menyatu teman-teman antara ruas ini, dan dia jadi menambah lebih kuat ya. Ini juga sudah rapat, ini kelihatan sudah rapat, ini sudah tersambung, ini sudah rapat. Tinggal yang sebelah sini teman-teman ya, sebelah ujung ini kita lakukan lagi perekatan dengan sekrup ya teman-teman ya. Kita usahakan dia lebih dekat ke besinya agar dia tidak goyang ya teman-teman ya. Begini teman-teman, kita coba lagi. Oke teman-teman, nah ini untuk ruas kedua sudah tersambung ya. Begini kita bisa lihat bentuk kaki belakang ini sudah nampak ya. Mulai dari ruas bawah sampai ruas keduanya ini kita sudah nampak bahwa ini memang sudah lebih pantas ya teman-teman ya, sebagai kaki dari lebah ini. Kemudian kita juga akan melakukan hal penyambungan di sebelah sininya lagi teman-teman ya, di ruas ketiga. Nah, namun sebelumnya kita coba memangkas ujung dari kelebihan dari sekrup tadi teman-teman ya. Dimana ada kelebihan sekrup yang keluar di bagian sebelahnya, kita lakukan pemotongan dengan gerinda teman-teman ya. Demikian ya teman-teman, agar dia tidak membahayakan, juga agar kelihatan dia lebih bagus ya teman-teman ya. Seperti yang tadi, di sini juga teman kita ada kelebihan ya, memang kita lebih baik ada kelebihan yang bisa kita potong daripada kekurangan. Nah, ini ada yang lebih seperti ini, kita potong lagi seperti tadi ya teman-teman ya. Kita lakukan pemotongan kurang lebih 1 cm dari atas rangka besinya teman-teman ya. Lakukan pemotongan. Tidak usah terlalu terburu-buru ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah melakukan ini. Nah,
Nah, untuk selanjutnya kita potong lagi teman-temannya. Ini kita ukur lagi karet ban yang akan kita sambung nanti di sini. Oke teman-teman, nah ini untuk posisi yang sepertinya ada perbedaan ya teman-teman ya, karena ini lengkungannya terbalik dari lengkungan ini, sehingga nanti ada bagian yang ini yang harus kita masukkan ke sini ya teman-teman. Jadi kita ukur dulu lebih ke sini teman-teman ya, lebih sedikit. Sini lebih sedikit dari ini, dan ini biasa harus lebih sedikit dari lengkungan ini. Kita ambil batasnya di sini teman-teman ya. Kita ambil batasnya di sini teman-teman ya. Di sini yang akan kita potong. Jadi harus lebih ke sana kemungkinan 4 cm, lebih ke sini dikit kemungkinan lebih 3 cm ya teman-teman ya. Kita coba potong. Kita mengantisipasi memang lebih baik ya teman-teman ya, dan memang harus kalau untuk karya ban ini dalam hal penyambungan atau pemasangan ban dan ukuran, karena lebih baik lebih daripada kurang. Oke teman, kita sudah lihat ya, ini kita potong dan arahnya tadi kita samakan ke sini sesuai dengan serasi dengan arah yang ini juga seperti ini. Nah, kita lihat begini teman-teman ya. Jadi di sini ada kelebihan sedikit dari batas ini, dari rangka ini, dan sini ada lebih sedikit dari dari ujung sini teman ya, dari pertengahan ini juga ada lebih sedikit gitu ya. Sama halnya dengan seperti tadi teman-teman, kita bentuk hampir setengah lingkaran di bagian sambungan yang kedua ini. Kita lakukan hal yang sama, kita berikan batas lagi pakai kapur ya teman-teman ya, kapur putih biar lebih jelas ya. Nah ini demikian sebelah gini juga kita lakukan pembatasan ya, untuk kita potong seperti tirusan gitu ya teman ya. Terus begini ini memang pekerjaan membuat replika ini sedikit ini teman-teman ya, ya agak repot lah ya teman-teman ya. Cuman ya memang kita harus melakukan ini memang untuk membuat sesuatu yang memang antik ya teman-teman ya, antik dan unik gitu teman-teman. Jadi karya ini juga perlu ketekunan ya teman-teman ya, ketekunan, kesabaran, butuh waktu dan tenaga ya teman-teman, memang untuk menghasilkan sesuatu karya yang bagus, yang mungkin nanti akan menjadi nilai jual ya teman-teman. Kita harus melakukan sesuatu memang yang lebih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan potongan seperti tadi ya teman-teman ya. Nah, kita bisa pasang sebelah sini teman-teman ya nanti ya. Nah, namun untuk posisi ini ya, karena di sini ada besi yang melengkung, akhirnya kan di sini kita harus melakukan penyobekan teman-teman di tengah ini, penyobekan sedikit agar ini bisa kita taruhkan di tengah-tengah sini teman-teman, bisa masuk ke situ. Coba kita lakukan perobekan ya teman-teman, yang kita butuhkan kurang lebih perobekan itu ya 5 cm ya teman-teman ya, kita perkirakan 5 cm. Oke teman-teman, kalau kurang kita bisa lebihkan. Coba ya kita lihat teman-teman, kita masukkan ke tengah-tengah sini. Nah ini kita masukkan ke sini. Nah, ini sepertinya kurang panjang ya teman, sobekan kita kurang panjang, kita tambah lagi, sedikit ya, kurang lebih ini mencapai 8 cm ya teman-teman ya, agar sambungan ini bisa terlihat sempurna. Gini ya teman-teman ya, kita bisa lihat ini sambungan ini sudah kelihatan lebih lebih pantas ya, lebih pas teman-teman ya, lebih pas. Kemudian kita akan melakukan ini lagi teman-teman, kita akan melakukan penyambungan
sebelumnya kita juga lakukan merapatkan dulu bagian yang tengah teman-teman. Kita coba dari sini aja teman-teman, dari sini bagian tengah sini, bagian tengah dari sini kita lakukan perapatan bagian tengah sini agar dia tertutup. Oke teman-teman, sudah rapat. Kita jangan terlalu memaksa skrup itu sampai pol ya, karena kalau dia sudah rapat aja kita rasakan sudah cukup teman-teman. Nah, kedua kita akan rapatkan lagi di sebelah sini teman-teman, di sebelah sini agar posisi ini jangan terlihat terlalu renggang. Nah, kita lakukan agak ke pinggir sini sampai. Oke teman-teman, sudah rapat ya teman-teman. Dan untuk yang sebelah sini bisa kita lakukan penyambungan ya, agar dia memang kuat teman, agar tersambung. Sebenarnya nggak tersambung pun juga tidak apa-apa ya teman-teman ya, antara ini dengan ini tidak tersambung pun sudah kuat karena dia sudah sangat terkunci ya teman-teman ya. Kemungkinan sudah tidak perlu disambung ya teman-teman ya, karena ini sudah juga rapat dari sini, ini juga sudah tidak akan lari ke sebelah sana, dan ini juga tidak akan bisa ketarik keluar ya teman-teman ya. Saya rasa sudah cukup. Hanya untuk yang posisi ini teman-teman, kita perlu pemotongan lagi seperti tadi ya, kita perlu pemotongan lagi seperti tadi ini aja teman-teman. Nah, kita potong dari posisi sini aja, kita lihat sini, kita potong ya, jangan terlalu dekat, agak jauh dikit teman-teman ya, hati-hati motongnya ini. Oke teman-teman, ini yang bagian sini perlu kita rapatkan lagi teman ya dengan skrup teman-teman. Nah, kita perlu rapatkan dengan skrup untuk yang paling ujung sini agar dia lebih rapat dan terkunci teman-teman ya, itu teman-teman, agar dia tidak berubah ya, tidak berubah, terkunci gini dia tidak berubah teman, kuat dia, tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk, pergerakannya sudah kita kunci. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk pemasangan ini teman-teman ya, kita potong dulu kelebihan dari mata skrup ini teman-teman, yang dari di bagian dalam ya teman-teman ya. Ya teman-teman, bisa kita lihat bagaimana tiga ruas ini sudah terpasang ya teman-teman, ruas kaki 1 2 3, dan yang keempat kita akan pasang penyambungannya dari badan ini sampai ke sini teman-teman ya. Kita juga masih menggunakan karet ban yang sama ya teman-teman ya, karet ban yang sama untuk pemasangan yang ini teman-teman. Ini masih tadi untuk sebelah sini, kita ukur lagi teman-teman, kita ukur lagi ini ya, kita ukur lagi sebatas ini teman-teman ya. Jadi kita harus punya insting ini kita paskan ke sini untuk nutup sini teman-teman ya, ukuran ban ini. Namun kita harus ada lebihkan lagi sedikit karena untuk kita tempelkan di sini ya. Jadi kalau dari sini kita batas ke sini, namun kita harus tambah lagi untuk yang dari sini ya teman-teman, untuk mengikat ini mengikat ban ini ke sini kita harus ada kelebihan ban ukuran. Nah, jadi kita harus lebihkan segini lagi teman-teman ya teman-teman ya, kita harus lebihkan segini. Coba kita potong lagi ini ya, kita potong dua langsung aja teman-teman untuk nanti yang sudah sebelah kanannya.
ini teman, sebelah sananya nanti. Nah, tadi kita potong sepanjang ini ya teman-teman ya. Sepanjang ini kita potong sepanjang ini ya. Jadi kita lebihkan sedikit ya teman-teman, kita lebihkan sedikit, mungkin kurang lebih 8 cm atau 7 cm ini teman dari sini teman ya. Karena nanti kita akan kelebihan ini kita akan melakukan pelengketan atau pemasangan di sini teman-teman ya. Jadi harus ada lebih yang akan kita ikat di sini nanti. Nah, kita bisa ngelihat bagaimana aplikasinya ya teman ya, bagaimana mengaplikasikannya nanti. Coba kita perhatikan ya. Kita masangnya tidak seperti ini ya teman-teman ya, kita masangnya tidak seperti ini, bahkan kita masangnya terbalik seperti ini teman-teman. Nah, kita masangnya terbalik seperti ini, terbalik seperti ini. Kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa mempraktekkan bagaimana ya pemasangan ini. Kita masangkan posisinya begini teman-teman ya. Untuk itu kita akan melakukan pembelahan di sebelah sini teman-teman, agar dia bisa masuk ke sebelah sini, dan pembelahan juga di ujung sini agar dia bisa terjepit di sebelah sini teman-teman. Oke, mungkin tidak cukup hanya penjelasan ya teman-teman ya. Kita akan melakukan praktek bagaimana maksud dari yang akan kita praktekkan ya teman-teman ya. Untuk awalnya kita harus membelah ini teman-teman, belah ini kurang lebih sepanjang ini teman-teman, sepanjang lebar itu. Dan kita akan melakukan pembelahan dari sebelah sini ya, dan kita sisakan sedikit di sini tengah sini. Ini adalah sisi yang ini teman-teman ya, sesuai dengan panjang ini situ. Coba kita langsung aja melakukan praktik teman-teman ya. Ini setelah digaris seperti ini ya, kita akan potong seperti ini teman. Kita akan belah mengikuti panjang garis itu. Ini teman-teman ya, kita sudah melakukan pemotongan ini. Bagaimana maksud dari tujuan awal kita tadi untuk pemotongannya adalah begini ya teman-teman. Kita masukkan ke sisi ini seperti ini. Nah, begini teman-teman. Yang ini juga kita masukkan ke sebelah sini. Awas. Kita lakukan begini teman-teman. Ya, begini teman-teman ya. Kita lakukan pemasangan seperti ini. Ini sebelah sini. Ini sebelah sini. Dan yang ini kita masukkan sebelah sini teman-teman. Ini posisinya di luar nanti. Nah, di sini. Dan ini memang agak lentur teman-teman, jadi mudah kita untuk memasangnya. Ya, begini teman-teman. Nah, begini tadi yang kita maksud ya teman-teman ya. Nah, kita maksud seperti ini teman-teman. Ya. Jadi dia bisa terpasang seperti ini teman-teman. Nah, bisa terpasang seperti ini. Nah, kita tinggal bagaimana menyesuaikan bentuk teman-teman. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Kita bisa langsung mengikat ya teman-teman ya. Mengikat di sini, kita mengikat di posisi yang ini teman-teman ya. Kita lihat di sini ada kelebihan untuk mengikat. Kita ikat di sini. Di sini teman-teman ya. Kita ikat dengan skrup. Oke teman-teman, sudah tembus ke sebelahnya, sehingga ini sudah posisinya sudah terikat. Kalau memang belum mengikuti mengikat benar, kita menggunakan lagi skrup dari posisi sebelah sini teman-teman. Nah, kita khawatir tembusnya kurang, kita gunakan lagi skrup dari posisi sebelah sini. Oke teman-teman, dia sudah mengikat. Nah,
Untuk pertama kali ini teman-teman ya, kita coba aja kita garis untuk kita membuat sambungan aja. Nah acan ya, berhenti dulu ya, stop dulu ya, udah ya, udah di stop lagi tadi. Kita lihat teman-teman ya, ini kita sudah membatasi ini. Nah, di sini kita akan lakukan pemotongan ya, biar kita bisa melihat bagaimana sambungan ini terlihat lebih pantas ya. Karena kalau kita tidak memotong ini kan kita lihat ya, ada siku-siku sudut ini yang kurang cocok gitu ya teman-teman ya. Kita lakukan pemotongan agar sambungan ini kelihatan mulus dan lebih estetika ya teman, estetik ya. Ini sudah juga kita lakukan pemotongan ya teman-teman. Hati-hati teman-teman, ini harus bisa mengendalikan pisau. Oke teman-teman, nah, masih ada sedikit di bagian dalam sini yang perlu kita ratakan ya teman-teman ya, agar dia menghasilkan bentuk yang mulus teman-teman. Oke teman-teman, nah, bisa kita lihat ya, ini sambungannya kaki, nah, termasuk bagian atas ini sudah tersambung kuat ya teman-teman ya. Nah, namun untuk sebelah bawah ini juga kita harus perhatikan teman-teman ya. Sebelah bawah ini kita harus perhatikan, kita harus melakukan pemotongan sedikit teman-teman di sini ya, agar kelihatan api ya teman-teman ya. Kita lakukan penirusan di bagian sini sedikit, penirusan sampai ke sini. Begitu juga yang sebelah sini teman-teman, kita lakukan penirusan agar kaki ini lebih terlihat pantas ya teman-teman ya. Tidak langsung kita bisa menguncinya atau menyekrupnya, terlebih dahulu kita berikan sentuhan bentuk ya di sini teman-teman ya. Pekerjaan ini perlu ketelatenan, kesabaran ya teman-teman. Nah, sebelah sini juga kita lakukan pemotongan. Bisa kita keluarkan dulu sebelum kita kunci. Kita lakukan pemotongan dari posisi sini teman-teman. Kita lakukan penarikan di sebelah sini. Teman-teman ya, kita bisa lihat di sini ya, itu sampai di situ, nah apa-apa, yang penting sini sudah sambungan sudah tepat ya teman-teman ya. Begini ya teman-teman, nah begini, nah, kita sudah mendapatkan sedikit bentuk yang cocok, yang pantas. Kemudian untuk di sini kita lakukan lagi pemotongan ya teman-teman ya, pemotongan ya teman-teman. Kita bentuk lagi seperti ini, karena bentuk lengkungan ini lebih baik daripada kita melihat bentuk yang seperti ini teman ya. Nah, untuk lengkungan itu sini kita juga lakukan pemotongan, kita lakukan bentuk seperti lengkungan ini teman-teman ya. Oke, kita lakukan pemotongan. Harus hati-hati teman-teman, kita ngambil posisi pemotongan juga harus hati-hati. Kita mulai potong ini dari sebelah sini teman-teman, dari posisi ini.
kita lakukan pemotongan dari sisi sebelah sini. Hati-hati teman-teman, kita mendapat posisi yang sulit, namun kita harus lebih. Oke teman-teman, kita potong lagi ini ya, kita sempurnakan bagian ini agar bentuk-bentuk ini bisa lebih kelihatan pantas ya teman-teman ya. Nah, oke, setelah kita melakukan pemotongan, kita akan melakukan perekatan ya teman-teman ya. Nah, jadi ini akan kita rekatkan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah bentuk sambungan ke bagian badan teman-teman. Kita rekatkan satu persatu ini ke sini teman-teman, ke bagian badan. Oke teman-teman, merekat kuat pastinya dia. Satu lagi yang sebelah sini kita lakukan perekatan ke bagian badan yang bagian dalam. Iya teman-teman, jelasnya dia akan sangat kuat melekatnya. Nah, yang ini kita perlu rekatan dan kita lebih presisikan dia punya sambungan. Oke, coba diginikan dikit ya. Oke teman-teman, nah, kita udah mendapatkan bentuknya. Namun bila ada masih sesuatu yang kira kurang rapi, kita rapikan ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang rapi, rapikan aja teman-teman, ya tidak ada sisi yang lebih menonjol agar dia benar-benar rata teman-teman. Oke teman-teman, nah ini ada kelebihan sekrup di sebelah sini ya, harus kita potong ya. Harus kita potong dulu kelebihan sekrup ini teman-teman, agar tidak melukai. Oke teman-teman, bisa kita lihat di dari bagian bawah sini ya, bagaimana kaki ini sudah kita pasang. Kaki bagian belakang sebelah kanan ya teman-teman nih, bisa kita perhatikan ya, begini bentuknya setelah kita memasang ban. Nah, kita lihat lagi dari sisi sebelah luarnya begini ya teman-teman ya. Nah, sambungan badannya juga seperti ini. Nah, kita lakukan dengan sangat hati-hati juga untuk pemasangan dan pemotongan, dan juga perlu kesabaran dan ketelitian ya teman-teman. Bisa kita lihat bentuknya begini. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan memasang ban untuk rangka-rangka selanjutnya kaki-kaki ini. Nah, dengan hal yang sama seperti ini, tekniknya sama ya teman-teman ya. Sama teknik pemasangannya. Nah, kita bisa lihat nanti pada saat posisi dia didirikan, makanya kita bisa lihat ya bagaimana posisi kaki ini terpasang. Dan nanti akan kita pasang sebelah sini juga. Kita sudah menampak suatu bentuk serangga ya, kaki serangga yang sangat menawan ya, sangat menarik ya, dengan ban ini, dengan ban bekas ini teman-teman ya. Yang jelas ya teman-teman ya, dengan dibungkusnya rangka besi tadi dengan karet ban ini ya, kita juga pilih ban yang juga kuat ya teman-teman ya, akan lebih menunjang kekuatannya ya teman-teman ya, akan lebih menunjang kekuatan dari rangka itu sendiri teman-teman, karena ban ini juga mempunyai kekuatan tersendiri ya teman-teman ya, dengan penyambungan ruas demi ruas ini dan dilapisi dengan ban ini, dia akan memiliki kekuatan tambahan ya teman-teman ya, dan kelenturan yang juga bisa lebih kuat dari sebelum dipasang ban ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk episode kali ini kami akhiri dulu sampai
di sini. Kita akan ke episode berikutnya juga kemungkinan masih dalam rangka pemasangan kaki ini, dan kita nanti akan melanjutkan lagi bagaimana kita membentuk kerangka untuk sayap replika lebah ini, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman, agar channel ini benar-benar bisa bermanfaat dan tersebar, berkembang, sehingga teman-teman bisa membagikan edukatif sebentuk ilmu ya yang bermanfaat untuk sebuah karya dari limbah bekas ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode yang berikutnya.